Pernahkah kalian merasa jalanan yang setiap hari dilewati tiba-tiba terasa asing? Bayangkan sedang bekerja seperti biasa menjelang subuh, menerima satu orderan yang tampak tidak berbeda dari pesanan lainnya, namun sejak tombol terima ditekan, suasana di sekitar berubah. Jalanan menjadi kosong, rumah-rumah seperti tidak berpenghuni, dan nama gang yang dituju bahkan tak pernah terdengar sebelumnya. Yang lebih aneh, penumpang yang dijemput muncul tanpa suara, tanpa langkah kaki, tanpa sapaan. Awalnya mungkin hanya terasa seperti kebetulan, tapi bagaimana jika aplikasi yang digunakan mulai menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Bagaimana jika tujuan perjalanan mengarah ke tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan, dan bagaimana jika sosok yang dibonceng ternyata bukan manusia? Inilah pengalaman mengerikan yang dialami Umar pada suatu subuh di tahun 2021 di sebuah desa terpencil di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah perjalanan yang bermula dari satu notifikasi sederhana tetapi berakhir pada mimpi buruk yang terus menghantui hingga sekarang. Pada tahun 2021 di sebuah desa bernama Arunika, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada pukul 4 pagi, Umar bersiap memulai pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saat ia keluar dari kontrakan dan menyalakan motor, suasana desa langsung membuatnya merasa tidak nyaman. Biasanya menjelang subuh sudah ada beberapa rumah yang menyalakan lampu. Kadang terdengar suara orang menuju masjid atau pedagang yang mulai menata dagangan, namun pagi itu berbeda. Semua rumah gelap, lampu jalan mati, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Umar mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan tetap berkendara. Semakin jauh ia melaju, semakin terasa seperti desa itu kosong tanpa penghuni. Saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah order masuk. Titik jemput berada di Gang Melur 7, sebuah kawasan pemukiman tua di pinggir desa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Nama pemesannya hanya tertulis RZ07, tanpa foto profil, tanpa rating. Umar sempat ragu, tetapi karena target hariannya masih jauh, ya karena memang baru saja narik ya, jadi masih jauh ya. Bahkan ini pelanggan pertamanya, ia pun menerima pesanan itu. Navigasi mengarah ke jalan sempit dan dipenuhi bambu dan kabut tebal. Semakin dekat ke lokasi, suasana semakin sunyi, lampu-lampu jalan berkedip redup seolah hampir mati. Akhirnya ia sampai di depan sebuah rumah tua yang paling rusak di sepanjang gang. Pagar kayu lapuk, halaman dipenuhi rumput liar. Umar menunggu di atas motor sambil melihat layar ponsel. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada siapa-siapa. Ketika hendak mengirim pesan kepada pemesan, tiba-tiba jok belakang motornya amblas, seolah ada seseorang yang baru saja duduk. Jantung Umar langsung bergeduk keras. Ia menoleh. Di belakangnya sudah duduk seorang penumpang berjaket hitam dengan helm tertutup rapat. Umar tidak mendengar langkah kaki, tidak mendengar suara pagar dibuka. Sosok itu seperti muncul begitu saja. Maaf mas, tadi lewat mana ya? Saya nggak dengar suaranya. Penumpang itu hanya mengangguk pelan. Tidak berkata apapun, Umar pun mulai menjalankan motor. Namun, baru beberapa meter berjalan, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tubuh penumpang itu sangat dingin. Bukan dingin karena udara pagi, melainkan dingin seperti es yang baru keluar dari lemari pendingin. Selain itu, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Saat motor berbelok, sosok itu tetap tegak lurus. Saat melewati jalan berlubang, tubuh itu tidak berguncang sedikit pun. Seolah Umar sedang membonceng patung, bukan manusia. Beberapa menit kemudian, Umar melihat layar navigasi. Titik posisinya tidak bergerak, padahal motornya terus melaju. Jalan yang dilalui juga terasa asing. Pohonan semakin rapat, kabut semakin tebal, aroma bunga melati mulai tercium sangat kuat. Ketika
Melirik spion, Umar melihat sebagian leher penumpangnya terlihat kulitnya tuh pucat kebiruan gitu, seperti mayat yang sudah lama tidak bernapas. Rasa takut mulai menguasainya, namun ia tidak berani berhenti. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua yang berdiri sendiri di ujung jalan buntu. Bangunan itu tampak terbengkalai selama puluhan tahun, rumput liar tumbuh setinggi pinggang, atapnya hampir roboh. Saat itulah untuk pertama kalinya penumpang itu berbicara. Sudah sampai, suaranya datar, dingin dan tidak terdengar seperti suara manusia. Beban di jok belakang pun perlahan menghilang. Penumpang itu turun lalu berjalan menuju rumah tua tersebut. Anehnya tidak terdengar suara langkah kaki. Tidak ada suara rumput terinjak. Sosok itu seperti melayang memasuki kegelapan. Begitu sosok itu menghilang, Umar segera membuka aplikasi untuk menyelesaikan pesanan. Namun, riwayat orderan kosong, seolah perjalanan tadi tidak pernah ada. Lalu, sesaat sebelum aplikasi tertutup sendiri, muncul foto profil akun bernama RZ07. Tubuh Umar langsung membeku, karena foto itu adalah dirinya sendiri, tetapi dalam keadaan jauh lebih tua. Kulit pucat, mata putih seluruhnya, dan senyum yang tidak wajar. Umar panik, ia menjatuhkan ponselnya dan buru-buru memutar motor untuk pergi. Namun saat hendak menarik gas, ia melihat sesuatu di spion. Helm cadangan yang tergantung di samping motornya tampak seperti sedang dipakai seseorang. Ada tekanan pada kepala tak terlihat di dalamnya. Lalu perlahan muncul helai-helai rambut putih panjang dari bawah helm. Umar terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat itulah kejadian kedua yang paling mengerikan terjadi. Dari samping telinga kirinya terdengar suara napas sangat dekat, seolah ada seseorang yang sedang duduk tepat di belakangnya. Napas itu berat, panjang, dingin, menyentuh kulit lehernya. Padahal Umar tahu tidak ada siapapun yang terlihat di sana. Matanya menatap spion, helm cadangan itu masih tampak terisi, rambut putih itu masih menjuntai tertiup angin. Napas dingin di telinganya makin dekat, semakin jelas, seakan sosok tak kasat mata itu sedang membungkuk dan berusaha membisikkan sesuatu. Dalam keadaan setengah panik, Umar langsung memacu motornya secepat mungkin keluar dari jalan itu. Ia tidak berani menoleh, tidak berani melihat spion lagi. Lalu ia tahu suara napas itu terus terdengar sampai azan subuh akhirnya berkumandang dari kejauhan. Saat azan subuh terdengar, hawa dingin di belakangnya mendadak hilang. Namun sampai hari ini, Umar tidak lagi pernah menemukan gang Melur 7. Ia sudah beberapa kali mencoba mencarinya, bertanya kepada warga sekitar, bahkan memeriksa peta, tetapi tidak ada seorang pun yang mengenal gang itu. Seolah tempat tersebut hanya muncul pada subuh itu saja, dan yang paling membuat Umar tidak tenang, jika foto profil akun RZ07 adalah dirinya sendiri di masa depan, lalu siapa sebenarnya penumpang yang ia antar pagi itu?